Iya, J, terima kasih nih Pak Arthur selamat pagi yang Bapak Ibu menyempatkan. dari Universitas Jenderal Sudirman, Unsud. Atur suwun sudah mengundang kami Pak J. Sama-sama Pak. Kita nunggu beberapa saat ya Pak Arthur ya. J Pak, saya juga mau ini nyusul nih ya. Pak. Ada double juga nih, nanti saya dibantu dengan tim saya. Ini akhir tahun padat sekali Pak. Betul sekali. Sekali Bapak. Pak Hendro, kita mulai 10:05 ya. Ya, siap. Ya. Baik, bisa kita mulai, Bunia?
Arthur, apakah sudah siap? Ya, insya Allah kita siap, Pak. Baik. Baiklah, marilah kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita boleh berkumpul di sini dengan sehat tentunya pada acara sosialisasi MBKM LIPI BRIN ya. Nah, perkenalkan, saya Romanus Edi Prabowo, Ketua Tim Kerjasama Fakultas Biologi Unsud, moderator untuk acara ini. Ya. Yang terhormat, Dr. Hendro Parmono, Wakil Dekan Bidang Akademik, mewakili Dekan Fakultas Biologi Unsud yang berhalangan karena pada hari ini ada acara wisuda ya Pak Hendro ya? Ya. Ya. Yang kami hormati Pak Suprayogi PhD, Ketua LP3M, mewakili Wakil Rektor Bidang Akademik, yang nanti akan membuka acara ini. Kemudian yang terhormat, Bapak Raden Arthur Aryo Lelono PhD, Pejabat Pembantu Direktur Manajemen Talenta, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Selamat pagi Pak Arthur ya, panggilannya Pak Arthur ya. Kemudian yang kami hormati para wakil dekan akademik di lingkungan Unsud, para kaprodi, Bapak Ibu dosen, tendik, dan yang kami hormati juga yang kami kasih mahasiswa yang hadir di acara ini. Dan tak lupa kami juga melihat ada di sini para PIC grup MBKM Biologi Indonesia yang nanti akan ikut mendengarkan bagaimana sosialisasi dari BRIN ya. Tentu kita melihat ke belakang kenapa sosialisasi ini diadakan karena pembentukan BRIN dengan integrasi LIPI di dalamnya perlu penyesuaian kerjasama yang selama ini ada antara Unsud dan LIPI. Jadi untuk mengakomodasi magang dan riset MBKM mahasiswa supaya tetap dapat berlangsung dan dapat lancar berjalan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengundang Bapak Raden Arthur Aryo Lelono PhD untuk memberikan pencerahan terkait dengan perubahan-perubahan atau ketentuan baru antara perguruan tinggi dan LIPI BRIN, bagaimana kami bisa tetap melaksanakan magang dan riset mahasiswa, kalau dulu ada PKL juga, untuk bisa kami adaptasikan supaya kami juga dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk dokumentasi dan lain-lain. Pada kesempatan pertama, kami mengundang Dr. Hendro Parmono, Wakil Dekan Bidang Akademik, untuk memberikan sambutan. Dekan Fakultas Biologi selaku host kegiatan sosialisasi ini, dan nanti dilanjutkan dengan Pak Suprayogi mewakili Wakil Rektor Bidang Akademik untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Hendro, kami persilahkan Pak Hendro. Terima kasih Pak Romi. Suara saya jelas nggak Pak? Pak Romi, suara saya jelas Pak? Jelas Pak Hendro, Oke, sangat jelas. baik, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Raden Arthur Aryo Lelono PhD, PBT Direktur Manajemen Talenta, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih Pak Arthur atas kerjanya untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan juga tim dari BRIN ini ada Mbak Nia Malanda. Terima kasih Mbak. Dan yang saya hormati Bapak Suprayogi, PhD, Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Pembinaan Unsud, LP3M Unsud. Terima kasih Pak Yogi atas kesediaan waktunya. Kemudian yang saya hormati dekanat di Fakultas Biologi dan juga Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik
di lingkungan Unsur. Kemudian juga saya sangat berterima kasih atas kehadiran koordinator program studi program sarjana di lingkungan Unsur, dan juga ketua program studi dan juga pimpinan dari fakultas dari perguruan tinggi lain. Ini memang saya undang ini khususnya untuk prodi biologi. Terima kasih atas kehadirannya, dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen baik di Fakultas Biologi maupun di Unsur, dan juga para mahasiswa. Ini para mahasiswa yang sudah bergabung, dan ini insya Allah ini akan mencoba peluang untuk bisa berkegiatan MBKM di LIPI ya, untuk semester genap 2021-2022. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah ya, kita pada siang atau pagi hari ini kita semua diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Romanus bahwa ini adalah kesempatan bagi Unsur khususnya mahasiswa ya untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk berkegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan syukur alhamdulillah ini LIPI ya dulu sudah mungkin setahun yang lalu ya sudah bergerak lebih cepat dengan memfasilitasi mahasiswa dengan membuka program-program ya yang ini memang sudah berkesesuaian dengan yang kita susun berdasarkan panduan MBKM yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Ya, jadi saya kira ini satu-satunya lembaga yang begitu gercep, istilahnya gercep, dan memfasilitasi kita semua. Ini terima kasih Pak Arthur dan teman-teman ini yang sudah mempunyai aplikasi atau platform ELSA ya kalau nggak salah. Ya, ini saya kira nanti ini juga kita akan mendengarkan bagaimana nanti mahasiswa kita bisa mendaftar ya atau mempunyai akun ya supaya bisa masuk mengakses aplikasi ELSA, dan juga nanti bagaimana prosedurnya ya mahasiswa kita itu bisa mengakses ya mendapatkan kesempatan lah untuk mendaftar ya. Kita tahu bahwa kuota atau kapasitas ya di masing-masing puslit, mungkin ya istilahnya puslit atau organisasi riset ya di bawah BRIN ini terbatas juga gitu. Kita harus istilahnya bersaing dengan mahasiswa perguruan tinggi lain ya. Saya kira ini kalau kita bisa ya memfasilitasi mahasiswa kita ya khususnya Unsur untuk bisa mencoba mengakses layanan di LIPI. Ini saya kira suatu kesempatan yang sangat baik. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Arthur ya atas kesediaannya untuk bisa memberikan arahan mungkin terkait dengan kebijakan baru di BRIN mungkin nanti kita juga bisa mengakses informasi itu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Suprayogi ini yang sibuknya luar biasa ini dari LP3M karena banyak sekali agenda yang harus dihandle secara bersamaan paralel gitu ya. Jadi ini kita mengucapkan banyak terima kasih ya untuk berkenan nanti memberikan arahan ya kepada kita semua dan juga membuka acara ini. Ya, membuka acara ini adalah salah satu peluang kita Unsur memfasilitasi mahasiswa kita ya bisa berkegiatan MBKM ya khususnya ke BRIN. Saya kira itu Pak Romanus yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau seandainya dalam penyelenggaraan sosialisasi ini ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, waktu kami persilahkan kepada Pak Suprayogi PhD untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon di-unmute. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Romi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bentar, ini ada telepon. Mohon maaf. HP saya, WA saya masih sibuk sekali rupanya berkaitan dengan banyak hal. Kali utama dan siasat. Mohon maaf, tadi ada telepon. Yang saya hormati Bapak Dr. Hendro Pramono, Wakil Dekan Akademik Fakultas Biologi yang mewakili Bapak Dekan yang saat ini sedang mewisuda mahasiswa lulusan Fakultas Biologi bersama fakultas-fakultas lain di UNSUD. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, saya lihat di sini juga ada Ibu Prof. W.W. Adiawiyah, kalau tidak salah tadi saya lihat namanya, beliau Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, juga ada Bapak Ibu semua dari Fakultas Biologi, para guru besar, Pak Romanus yang saya hormati, ada di sini juga saya lihat Ibu Gratiana yang juga dosen Fakultas Biologi, tapi juga beliau Koordinator Pusat Penjaminan Mutu LP3M yang tentu saja juga berkepentingan dengan penjaminan mutu kegiatan MBKM. Saya lihat juga Bapak Ibu dari program studi biologi dari unitas lain atau ada dari Udayana kalau nggak salah, tadi ada juga UNUS. Terima kasih kehadirannya. Dan tentu saja khusus kepada yang saya hormati Bapak Raden Arthur Aris Lolono PhD, Pak Arthur yang saya hormati, pertama-tama dan juga para mahasiswa, sebelum lupa, pertama-tama izinkan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita diberi kesehatan dan alhamdulillah bisa sebentar lagi akan mengikuti sosialisasi informasi tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM yang diluncurkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yang sangat luar biasa. Selanjutnya juga sebelum lupa, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari beliau, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Darul Dirman, kepada Bapak Arthur. Kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu semua, karena sedang ada wisuda, tentu saja Pak Wakil Rektor Akademik, seperti juga Pak Dekan Biologi harus mendampingi Pak Rektor. Bertanggung jawab ini karena ini kan kuning. Sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Beliau menyampaikan salam hormat kepada Pak Arthur dan kepada Bapak Ibu semua dan juga kepada para mahasiswa yang dibanggakan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terkait dengan kegiatan workshop atau pada pagi hari ini secara daring, sangat-sangat luar biasa apresiasi yang setinggi-tingginya dari universitas kepada Fakultas Biologi yang mengundang Pak Arthur untuk share informasi terkait MBKM LIPI. Saya melihat di panduannya, saya melihat luar biasa. Saya kira ini juga semoga ini nanti bisa disosialisasikan juga kepada program studi lain di UNSUD, di fakultas lain, karena saya melihat bahwa program MBKM yang diluncurkan oleh LIPI ini sangat luar biasa. Selama ini kita banyak sekali mahasiswa di Universitas Darul Dirman dan saya kira juga di universitas lain
yang mengikuti program MBKM yang diluncurkan oleh Dikti dan juga diluncurkan oleh kementerian lain, ada Kementerian Sosial, dan juga didesain oleh prodi-prodi kita sendiri. Tentu saja semuanya itu juga sudah dengan banyak pertimbangan dalam pelaksanaannya. Namun demikian seringkali banyak menimbulkan tantangan-tantangan kaitannya terutama dengan waktu pelaksanaan, kemudian juga utamanya adalah kaitannya dengan penjaminan mutu. Bagaimana mengawal agar kegiatan MBKM itu bisa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan bisa terkawal dengan baik. Bagaimana koordinasi dan komunikasi antara perguruan tinggi dalam ini prodinya dengan mitra yang menjadi host, menjadi tempat pelaksanaan MBKM. Seringkali ini menjadi kendala, tapi saya lihat di pedoman MBKM LIPI yang saya baca sangat-sangat luar biasa penjaminan mutunya, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi baik oleh lembaga yang bermitra, yaitu perguruan tinggi dengan LIPI, juga syarat-syarat mahasiswa untuk bisa mengikuti program MBKM LIPI. Di LIPI ini ada dua kegiatan MBKM kalau nggak salah yang ditawarkan, yaitu magang dan penelitian. Ada syarat-syarat, artinya waktunya juga jelas sekali, tertata. Satu semester ada program semacam pembekalan dulu yang kalau tidak salah 1 bulan. Juga ada syaratnya mahasiswa harus memenuhi sekian semester pembelajaran di prodi dulu sehingga tidak semuanya bisa. Ini sangat berkesesuaian dengan kurikulum yang minimal saya ketahui yang ada di unsur. Sehingga karena seringkali kita tahu bahwa program MBKM ini mungkin juga karena baru sering membuat pengelola program studi dan tim pengelola MBKM universitas ini terkaget-kaget. Jadi tapi dengan yang LIPI ini kelihatannya juga mungkin juga karena LIPI ini sesuai dengan namanya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan bernaung di bawah BRIN, di mana BRIN juga sangat dekat hubungannya dengan Kemendikbudristek, punya sejarah yang sangat baik. Ini barangkali BRIN sangat-sangat paham apa yang dibutuhkan untuk mensupport MBKM yang punyanya Kemendikbud. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Arthur PhD. Salam hormat kami saya mohon disampaikan kepada semua pimpinan LIPI dan semua jajarannya. Kami boleh menimba ilmu dan semoga nantinya, karena kalau tidak salah MBKM LIPI ini dimulai bulan September, ini sudah bulan Desember, berarti kita akan menunggu lagi. Tapi ini menjadi penting bagi kami, tidak hanya karena kami bisa mengirimkan, tapi yang lebih lagi kami akan banyak belajar. Jadi mohon izin nanti barangkali banyak yang akan kami adopsi untuk pengawalan MBKM di Universitas Jenderal Sudirman. Demikian Pak Arthur, Pak Hendro, Pak Romanus, Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan mewakili Bapak Wakil Rektor Akademik. Selanjutnya atas permintaan dari Prodi Biologi, izinkan saya secara resmi mewakili universitas membuka kegiatan sosialisasi atau workshop tentang MBKM LIPI pada hari ini, Rabu, tanggal 15 Desember 2021. Semoga kita semua bisa menyerap informasi ini dengan baik, kemudian mengimplementasikannya, dan menjadikan daya ungkit bagi program MBKM di Universitas Jenderal Sudirman. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan. Sukses dan semangat untuk selalu sehat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Romi. Ya, terima kasih banyak Pak Yogi atas sambutan dan pembukaannya. Selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan, saya akan memperkenalkan Bapak
Raden Arthur Aryo Lelono PhD, yang saat ini adalah Jabat Pembantu Direktur Manajemen Talenta, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pak Raden Arthur lahir di Jakarta, April 1980. Dia menempuh pendidikan sarjana di Departemen Kimia, Institut Pertanian Bogor, kemudian melanjutkan studi master dan PhD di Ehime University di Jepang. Beliau memulai karir sebagai peneliti dari 2010 di Natural Product and Pharmaceutical Chemistry Group LIPI, kemudian menjadi Head of Research Collaboration Subdivision Research Center for Chemistry LIPI, menjadi Head of Dissemination Division, Head of Administration Division di Research Center yang sama, Research Center for Chemistry LIPI, kemudian menjadi Director of Research Center for Chemistry LIPI tahun 2019, dan saat ini beliau adalah Director of Center for Development Education and Training Indonesian Institute of Sciences LIPI sampai sekarang, dan seperti kita ketahui beliau adalah pejabat pembantu Direktur Manajemen Talenta. Konnichiwa, Arthur Sang. Saya juga dari Jepang, Pak, tapi sudah lebih lama dengan Pak Arthur. Baik, Bapak, senang sekali bisa kita bersama-sama menghadirkan Bapak di sini. Silahkan, Pak, waktu dan tempat kami berikan kepada sepenuhnya pada Pak Arthur. Baik, terima kasih Pak Armando, sama Pak yang saya hormati Pak Hendro dan Pak Suprayogi serta jajaran pimpinan dari Universitas Jenderal Sudirman yang pada kesempatan kali ini terima kasih sudah mengundang kami. Saya kebetulan hadir bersama dengan tim kami. Di situ ada Bu Nia dan ada kebetulan kami selaku tugas Direktur Manajemen Talenta yang diamanahi kegiatan pengelolaan salah satunya yaitu MBKM. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan program MBKM sebelum 2021 ini memang namanya MBKM LIPI, namun sekarang sudah LIPI-nya sendiri secara kelembagaan sudah melebur Pak ya di bawah Badan Riset Inovasi Nasional, sehingga program ini kita migrasikan menjadi 2021 September kemarin kita sudah intake 101 mahasiswa dalam program MBKM dari 400 mahasiswa yang mendaftar terseleksi 101. Itu kita seleksi memang berdasarkan Pak Arthur agak putus-putus ya, kami terimanya apakah yang lain juga demikian? Minat, latar belakang pendidikan dari mahasiswa tersebut, program studinya sesuai atau tidak, big research yang ada di LIPI. Saat ini, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, Bapak Arthur? Ibu Nia, apa beliau ada kendala koneksi? Mohon maaf Pak, putus saya. Ya. Silakan Bapak. Saya ini nyun sewu, kalau gitu saya stop video dulu Pak ya, takutnya sinyal nggak begitu bagus nanti. Oke, baik Pak. Baik, jadi memang sekarang Pak kita sedang melakukan integrasi dari BRIN, yaitu dari LAPAN, BPPT, LIPI dan Batan
serta Ristek BRIN, semua pusat-pusat riset yang ada di 5 LPNK tadi, kita sedang gabungkan, kita identifikasi, sehingga saat ini kita memiliki kuotanya 1.000 ya, 1.000 mahasiswa Pak untuk MBKM. Tersebar di seluruh lokus BRIN. Ada yang di Jawa, ada yang di Bali, di Sumatera, tergantung pusat-pusat riset. Jadi memang nanti ke depan kita akan masih menggunakan platform yang sama, yaitu ELSA, ya, di mana nanti saya minta bantuan Mbak Nia atau Mbak Maya bisa menyampaikan prosedur seperti apa proses dan alurnya. Namun yang perlu saya sampaikan ini adalah nanti kita akan mulai buka di awal tahun ya Mbak, nggak salah ya Mbak Nia, jadwal pembukaan dalam sistem ELSA BRIN, karena ELSA ini harus kita cut off Bapak Ibu ya, karena sekarang masih berjalan, kita memerlukan waktu sehingga intake semester genap 2022 nanti insya Allah bisa kita mulai, walaupun ada sedikit mundur pada proses pendaftaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang memang menjadi perhatian kami ini adalah karena semakin banyaknya mitra kami untuk MBKM dan relatif terbatas, walaupun kuotanya bertambah ya Bapak Ibu ya, mahasiswanya, tetapi kita dalam kondisi pandemi ini pun masih harus mempertimbangkan protokol kesehatan serta ketersediaan sarana. Kami mohon nanti sesuai dengan apa yang sudah berjalan, mahasiswa yang memilih MBKM untuk magang maupun penelitian itu memang diseleksi oleh kampus. Karena hasil evaluasi kemarin, contohnya ada prodi akuntansi memilih MBKM, topiknya ada di fisika. Nah ini agak-agak susah ya untuk menyambungkan. Jadi memang kita benar-benar memilih, ya, meminta pihak kampus untuk melakukan seleksi. Dan yang kedua, kita akan sesuai dengan yang sudah kita lakukan, untuk magang penelitian itu kita standarkan Pak Bapak Ibu, 6 bulan. Jadi memang ada proses pelatihan awal, pembekalan, ya kurang lebih 1 minggu itu asinkronus, mahasiswa diminta untuk mengikuti, itu mengenal nanti BRIN itu apa, pusat risetnya itu apa di situ, dia mengerjakan apa itu supaya mereka mengetahui metodologi penelitian sudah kita berikan di situ sebagai langkah awal, sehingga ketika dia masuk program MBKM magang riset dia tidak apa istilahnya sudah mendapatkan pembekalan dasar. Yang kita harapkan tadi, saya setuju sekali bahwa memang kita desain MBKM ini adalah untuk either sudah menyelesaikan minimal semester 5 atau 6 ya Bapak ya. Karena tadi dia sudah mendapatkan metodologi atau prinsip-prinsip terkait penelitian. Dan yang terpenting kami mendorong ini MBKM, para alumni MBKM ya yang sudah selesai di 6 bulan dalam 1 semester ini dapat melanjutkan tugas akhir Bapak Ibu, karena dalam MBKM ini setelah selesai kan hanya ada laporan kegiatan ya, yang itu di mana 20 SKS itu mereka konversikan ke dalam SKS yang mereka ambil di semester tersebut. Namun hasil riset yang mereka lakukan selama 6 bulan jangan selesai di situ. Artinya kita harapkan berlanjut menjadi tugas akhir yang tetap menempel ya bersama dengan kelompok riset yang ada di BRIN selama mereka MBKM. Ini sangat bagus karena ketika sudah berlanjut tadi ada kemungkinan ada potensi dihasilkannya publikasi bersama antara mahasiswa, dosen pembimbing dengan dosen pembimbing ada di BRIN karena waktu risetnya kurang lebih hampir setahun. Nah ini yang kita harapkan tadi, mahasiswa selain menghasilkan skripsi ada publikasi, ya boleh proceeding internasional, ya artinya kan memang memberikan pembelajaran kepada mahasiswa untuk benar-benar melakukan riset sekaligus menyusun karya tulisnya, ya tidak hanya berbentuk skripsi. Nah ini kami memang berharap ada dorongan dari pihak kampus untuk mendorong alumni MBKM ini berlanjut untuk mengerjakan tugas akhir. Dan dalam skema pengerjaan tugas akhir ini Bapak Ibu, kami memiliki kebijakan program, yaitu adanya program research assistantship. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam kelompok riset ini berkesempatan
diajukan oleh kelompok risetnya untuk mendapatkan insentif research assistant. Ya, memang nggak besar ya, tetapi paling tidak mereka mengerjakan tugas akhir, mengerjakan topik riset bersama dengan kelompok BRIN, ada semacam insentif untuk ongkosnya. Nah, ini saya rasa cukup menarik. Tapi memang program ini yang mengusulkan mahasiswanya adalah kelompok riset. Karena apa? Kelompok riset yang mengusulkan ini harus memiliki rekam jejak yang baik terkait riset. Nah, itu yang dijadikan sebagai kuota berapa jumlah mahasiswa riset asisten yang mereka dapatkan. Nah, ini saya rasa apabila tadi ya teman-teman yang alumni MBKM yang sudah berjalan semester ganjil 2021 ini, 2022 bisa berlanjut nanti mengerjakan tugas akhir. Nah, ini kami berharap dengan proses seperti ini, coaching dan mentoring terus berlangsung sehingga mereka bisa menyelesaikan S1. Ada lagi Pak, Bapak Ibu, ya terkait selesainya setelah S1 ini kita memiliki program namanya Degree by Research, yaitu boleh untuk non-ASN. Ya, kita memberikan program untuk peningkatan kapasitas S2 maupun S3 berbasis riset. Artinya anak-anak yang tadi sudah MBKM, asumsinya mereka memilih riset, memilih mengerjakan magang riset, mereka sudah passion di sana, lanjut mengerjakan tugas akhir, menghasilkan publikasi, selesai S1, mereka langsung berlanjut mengusulkan ya untuk mengikuti program namanya Degree by Research S2 maupun S3 di kampus dalam dan luar negeri. Nah, untuk program ini kita membiayai uang kuliah tahunan selama mereka S2 dan S3, dan mereka harus mengerjakan topik riset bersama dengan kelompok riset tadi. Jadi artinya trust yang sudah dibangun sejak mereka MBKM semester 7 ya, 5, 6 atau tingkat 3 itu berlanjut dengan tugas akhir, nempel terus S1, S2 sampai S3. Yang kita harapkan demikian. Karena program Degree by Research ini kita sudah mulai buka tidak hanya didapatkan oleh ASN, tapi non ASN juga. Artinya teman-teman mahasiswa sangat berpeluang dengan syarat dia memang harus mengerjakan topik riset yang ada di BRIN. Artinya dia terlibat dengan kelompok riset yang ada di BRIN. Nah, pekerjaan riset inilah yang kemudian dijadikan kendaraan mereka untuk mendapatkan degree S1, S2 maupun S3. Nah, ini mungkin Bapak Ibu ya saya sedikit memberikan gambaran. Nanti program MBKM BRIN, ya, saya sampaikan BRIN karena LIPI memang sudah berintegrasi. Ini memang masih banyak kekurangan, artinya masih banyak perlu masukan, khususnya proses evaluasinya, proses berjalannya. Kami memahami, kami juga mohon maaf apabila dalam pelayanannya, karena jumlah kami terbatas, ini harus melayani cukup banyak mahasiswa dengan beragam kebutuhan. Nah, sehingga tadi kami berharap ada forum wadah-wadah seperti WhatsApp group itu memudahkan kami ya, ataupun masukan-masukan yang bisa kita sampaikan melalui manajemen talenta. Saat ini program ELSA sistem informasinya memang memerlukan mungkin minggu ini Bapak Ibu ya akan kita cut off dulu untuk mengupdate. Ya, kita harus mengupdate karena setiap semester mungkin saja lokus dan topik risetnya berubah sesuai dengan kondisi masing-masing pusat riset. Contohnya, kita memiliki kawasan di Bandung yang sedang dipugar habis-habisan, direnovasi. Mungkin di tahun ini mereka belum punya. Ya. Dan juga pada saat sekarang BRIN sedang melakukan transisi distribusi periset-periset ataupun ya peneliti yang prekayasa peranatan nuklir yang ada di BPPT, LAPAN, LIPI, dan Batan sedang dilakukan persiapan untuk didistribusikan ke pusat-pusat riset yang sesuai. Terlebih nanti apabila 2022 Januari itu masuknya periset dari kementerian lembaga lain. Jadi memang membutuhkan waktu. Ada beberapa pusat riset pada kesempatan ini memang belum membuka dengan alasan kita belum tahu Pak siapa orang yang akan terdistribusi di sana. Nah, sehingga pada saat ini masih transisi, mudah-mudahan nanti di semester ganjil 2022, let's say itu nanti intake di September, itu sudah firm, sudah lebih jelas, kuotanya lebih banyak, nah itu sehingga mahasiswa bisa banyak
mengikuti, dan saya rasa tadi masukan-masukan yang diberikan oleh Bapak Ibu selaku dari pihak kampus, selaku pembimbing anak-anak mahasiswa ini dalam program MBKM, kita melakukan perbaikan ke dalam sistem. Mungkin sementara begitu, saya mohon Mbak Nia atau Mbak Maya bisa menyampaikan paparannya terkait alur proses MBKM ini. Mungkin demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Arthur. Nanti setelah Bu Nia atau Mbak Maya presentasi, mungkin kita ada open discussion ya Pak Arthur. Silakan Ibu Nia, Mbak Nia. Baik, terima kasih Pak Arthur, Pak Romanus. Ya, Izin monggo. Pak Hendro, Pak Suprayogi, saya share screen. Izin Bapak, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, silakan di-show. Baik, kali ini saya akan mensosialisasikan pelaksanaan MBKM BRIN pada semester genap 2021-2022. Untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ada di BRIN, itu program ini diselenggarakan oleh Kemendikbudristekdikti, bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja, khususnya dalam bidang riset dan inovasi melalui proses mentoring yang ada di BRIN, dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang unggul guna mendukung pertumbuhan ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Tujuannya sendiri meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi, baik soft skill maupun hard skill-nya ya Pak. Bu Nia, bisa di slideshow? Sudah Pak? Mungkin terlihat sebaliknya. Oh baik. Halaman show-nya ada di Ibu, tapi halaman presenternya terbalik mungkin. Izin Pak, sudah? Masih ini loh, masih halaman presenter masih. Ya. Coba. Izin Pak, kalau ini Oke. Sudah jelas, terima kasih. Baik. Aturan baru nanti yang kedepannya itu bisa. Ya, sudah terlihat Pak? Sudah, silakan. Ya, tujuan MBKM ini meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi, baik soft skill maupun hard skill. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian, dan memberikan pengalaman bekerja secara langsung baik mahasiswa untuk mengembangkan potensinya, dan menyiapkan SDM unggul dan berkualitas dalam rangka menumbuhkan ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Untuk persyaratan perguruan tinggi MBKM yang dilaksanakan di BRIN itu menyelenggarakan program MBKM dan telah memiliki perjanjian kerjasama dengan BRIN terkait penyelenggaraan MBKM. Persyaratan peserta program MBKM untuk mahasiswa itu mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi, mahasiswa aktif jenjang sarjana atau sarjana terapan yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, mahasiswa paling rendah juga berada pada semester 5 dan telah lulus seleksi calon peserta MBKM dari perguruan tinggi seperti yang tadi diinfokan oleh Pak Arthur. Untuk dokumen persyaratannya tersendiri untuk peserta atau mahasiswa itu ada surat pengantar resmi dari perguruan tinggi untuk mendaftar program MBKM, transkrip nilainya lengkap dari semester 1 sampai dengan semester terakhir. Ada juga surat pernyataan terkait hak kekayaan intelektual, pendukung lainnya seperti sertifikat seminar dan kursus dan lain-lain. Untuk pelaksanaan bentuk kegiatan pembelajaran di program MBKM BRIN itu terdapat 2, magang atau praktek kerja dan riset. Untuk magang dan praktek kerja, peserta melakukan kegiatan kerja non-riset, seperti yang ada di biro-biro seperti itu. Kalau untuk riset itu peserta melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk pelaksanaan MBKM BRIN, itu dari kami nanti ada pengelola dari Direktorat Manajemen Talenta, ada pengelola dari unit kerja yang ada di BRIN, pembimbing juga ada juga dari kami, dari BRIN, dan untuk pembimbing dari perguruan tinggi juga ada, dan PIC perguruan tinggi yang selama ini juga sudah dilakukan, dan mahasiswa itu sendiri. Untuk SOP-nya seperti ini, proses bisnis,
Nah, ini tahapan pendaftarannya. Perguruan tinggi mengirimkan surat pengajuan keikutsertaan dalam program MBKN kepada Direktorat Manajemen Talenta. Mahasiswa yang namanya telah diajukan mendaftar untuk pembuatan akun melalui sistem informasi ELSA BRIN kalau sekarang ya Pak. Pengelola MBKM ini di perguruan tinggi mengajukan nama-nama mahasiswa melalui sistem informasi ELSA. Mungkin yang sebelumnya sudah dilaksanakan seperti itu ya. Mahasiswa selanjutnya memilih bentuk kegiatan, unit kerja, lokasi, dan topik riset kegiatan yang akan dituju, dan dilanjutkan dengan melengkapi data pendaftaran pada sistem informasi ELSA. Direktorat Manajemen Talenta melakukan seleksi administrasi dan verifikasi berkas pendaftaran calon peserta. Dan selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus seleksi diajukan oleh direktorat kami kepada unit kerja untuk dilakukan seleksi substantif oleh calon pembimbing unit kerja, dibantu oleh pengelola MBKM di unit kerja tersebut. Jadi untuk mahasiswa ini selain di perguruan tinggi diseleksi seperti yang tadi Pak Arthur sampaikan, di kami pun seleksinya di manajemen talenta, kami seleksi lagi setelah lulus kami baru ajukan kepada unit kerja yang membutuhkan seperti itu. Selanjutnya, Direktorat Manajemen Talenta menyiapkan penetapan peserta program MBKM BRIN beserta pembimbing di unit kerja. Peserta dan pembimbing program MBKM ditetapkan dengan keputusan Deputi SDM Iptek dari BRIN. Seperti itu. Jadi untuk pembimbing kami pun akan mendapatkan keputusan seperti itu. Untuk pelaksanaannya, durasi program MBKM di BRIN itu 6 bulan atau 1 semester, disetarakan dengan 20 SKS. Seperti yang disampaikan, tahapan kegiatan pun ada pelatihan pengantar yang secara asinkronus selama 1 minggu dan pembimbingan di unit selama 24 minggu. Untuk pelaksanaan pelatihan pengantar ini, pelaksanaan pelatihan yang di asinkronus ini akan lebih melakukan pengenalan-pengenalan di BRIN itu apa gitu ya Pak. Terus dan setelah itu monitoring dan evaluasi. Monitoringnya kami akan melakukan ada monitoring presensi dan pengisian logbook harian yang dilakukan di sistem informasi ELSA. Untuk evaluasi itu ada laporan akhir dan presentasi. Untuk aspek penilaian yang akan dinilai itu ada presensi kehadiran, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan penugasan, sikap dan perilaku mahasiswa, komprehensivitas laporan kegiatan, kemampuan dalam bentuk presentasi di akhir kegiatan. Untuk rencananya seperti ini Pak, rencana kegiatan yang ada di kami, sosialisasi MBKM BRIN ke perguruan tinggi itu tanggal 13 sampai 17. Sebelumnya kami telah melakukan identifikasi layanan apa saja yang akan membuka program MBKM. Nah, untuk pendaftaran MBKM BRIN itu melalui ELSA tanggal 23 Desember sampai 14 Januari 2022. Setelah itu akan dilakukan verifikasi, pengumuman hasil seleksi, dan pembukaan. Kami akan melakukan pengumuman sebelum pengisian KRS seperti itu Pak. Jadi bisa langsung dimasukkan ke dalam KRS mahasiswa. Untuk program semester genap ini nanti penerapan programnya pada 12 Agustus 2022. Baik, berikut mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan, MBKM di BRIN dapat menghubungi di nomor telepon tersebut dan bisa mengirimkan email di alamat email yang tertera. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Nia, Mbak Nia nih ya, saya panggilnya Mbak Nia. Iya, mungkin ada presentasi lain apa sudah cukup itu? Sudah Bapak. Silakan. Sudah cukup. Ya. Jika demikian mungkin kita bisa lanjut dengan diskusi ya. Untuk yang diskusi, oke, Pak Arthur mohon izin ya tadi ada rapat ya. Baik, nanti dilanjutkan dengan Mbak Nia. Untuk yang akan bertanya boleh raise hand, bisa saya buka untuk unmute sendiri. Silahkan raise hand jika ada yang mau bertanya. Pak Romanus, saya. Silakan Pak Yogi. Terima kasih Pak Romi, terima kasih Mbak Nia paparannya. Satu yang terkait dengan MOU. MOU itu Unsud sudah punya MOU dengan LIPI ya Pak Indro, saya di-share tadi. Tapi kalau di panduan itu
kan MOU-nya barangkali masih umum sekali. Kalau dilihat di panduan itu harus ada, kalau nggak salah tertulis eksplisit di panduan, MOU-nya khusus MBKM atau PK-nya. Apakah ini harus begitu ya? Jadi hanya harus ada khusus kerjasama yang ditandatangani. Terima kasih. Silakan Bu Elsa, bisa langsung dijawab mungkin ya. Iya, baik Pak Yogi, untuk di data kami untuk yang MBKM sendiri, Unsus telah memiliki PKS dengan BPPT Pak. Iya, jadi untuk yang sekarang itu sambil berjalan untuk dengan pembaharuan yang nantinya akan PKS dengan BRIN itu tetap silakan dilaksanakan seperti itu Bapak. Jadi artinya harus gitu, karena kaitannya dengan MBKM harus membuat tersendiri gitu yang itunya. Iya Pak, iya nanti karena memang sudah ada kerjasama dengan BPPT sebelumnya, sudah spesifik MBKM, maka untuk MBKM ini silakan berjalan. Mungkin nanti akan ada pembaharuan ke BRIN Pak. Baik, makasih. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih Pak Yogi ya. Jadi mengelaborasi dari Pak Yogi, mungkin yang kami pahami bahwa karena berubah lembaga ya, ada integrasi 5 lembaga tadi ke dalam BRIN, maka tentu kami akan mengirimkan surat kembali untuk pembaruan MOU ya, Bu Nia ya. Di mana di situ kalau tidak salah juga menunjuk PIC seperti yang disebutkan tadi, PIC untuk Unsut yang nanti akan mengelola akun Elsa, betul ya? Seperti betul itu, Pak, betul Pak Roman. Baik, baik. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu atau mahasiswa, boleh bertanya ya, silahkan Raisa nanti bisa. Pak Romi. Oh, silahkan Pak Karsa. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini terkait tadi dengan kerjasama ya. Artinya MOU karena Unsut tadi sudah punya MOU dengan LIPI, ya, sehingga ketika nanti BRIN tentunya ini harus ada beberapa penyesuaian untuk MOU-nya. Ini juga terkait dengan kami punya beberapa unit ya yang nantinya kemungkinan ini akan di bawah BRIN ya. Ini terkait dengan PKS dan lain sebagainya. Berarti nanti untuk PKS-nya juga tentunya harus PKS ulang gitu ya, harus diperbaharui lagi, seperti misalnya kita dengan Kebun Raya Purwodadi yang di bawah LIPI pada saat itu, sehingga kami untuk PKS-nya tentunya dari pihak Purwodadi juga untuk perpanjangan atau untuk kelanjutannya tentunya apakah harus menyesuaikan dengan BRIN yang sekarang ada gitu, karena pada saat PKS kami masih dengan LIPI gitu. Ya, mohon penjelasannya. Menurut Bu Nia cukup jelas pertanyaannya. Jadi kami itu di Fakultas Biologi dan di fakultas-fakultas lain sudah mempunyai dengan LIPI-nya ada MOU, tapi di bawahnya ada PKS dengan unit kerja. Apakah itu perlu diperbarui atau tidak? Silakan Bu Nia. Iya, baik Pak. Untuk PKS itu hanya kepada BRIN Pak. Jadi PKS-nya tidak per unit kerja. Jadi memang hanya satu PKS saja di BRIN gitu, seperti itu. Mungkin Mas Radit dari bagian legalnya, silakan menanggapan. Ya baik, terima kasih Mbak Nia. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin untuk PKS tadi yang dengan Kebun Raya mungkin bukan terkait MBKM ya. MBKM. Sudah MBKM. MBKM juga ya. MBKM. Kalau untuk MBKM saat ini di data kami kan tadi sesuai yang disampaikan Mbak Nia baru dengan BPPT. Jadi ketika memang untuk pelaksanaan program MBKM yang saat ini, karena kita sudah ada dengan yang BPPT, maka bisa langsung daftar saja sementara ini gitu ya, menggunakan PKS yang lama dengan BPPT. Nah, nanti kami mohon info PIC yang bisa kami hubungi terkait pembaruan PKS ke BRIN itu dengan siapa. Jadi nanti bisa kami approach untuk diproses pembaharuan PKS-nya dengan BRIN gitu Pak.
Baik, terima kasih banyak Pak Radit. Jadi memang kami menyelenggarakan beberapa kerjasama MBKM dengan unit-unit kerja di bawah LIPI, tetapi tanpa melalui BRIN ya, karena kebetulan ada dalam proses transisi sehingga kami melakukannya langsung. Nah, karena ada perubahan ini tentunya kami supaya bisa tetap kami bisa masuk ke ELSA intinya kan gitu, supaya terregister. Nanti Pak Hendro mungkin sudah punya PIC ya Pak Hendro yang akan disampaikan ya Pak Hendro per surat nanti. Pak Romi, jadi saya sudah mengusulkan ke rektorat yaitu untuk segera mengusulkan ya PIC atau koordinator unsur yang nanti akan memfasilitasi mahasiswa menginput pendaftaran. Jadi kan mahasiswa nanti hanya punya akun, tetapi ketika dia harus mengakses ke unit-unit di BRIN itu tentu dia tidak bisa kalau tidak ada diverifikasi atau validasi dari perguruan tinggi, itu kan masalahnya. Nah itu memang ini unsur nanti mungkin mohon Pak Yudi untuk segera ditindaklanjuti. Fakultas Biologi mengusulkan Pak Romanus karena ini yang sudah kontak dengan Bu Citra, dengan pihak BRIN ya, ini sudah sudah ada komunikasi lah. Ini saya mohon nanti Pak Yogi, melalui Pak Yogi, saya sudah matur juga ke Pak Warek 1 untuk segera ditindaklanjuti. Gitu. Nah, nanti formatnya seperti apa, tapi ini akan segera karena tadi saya lihat timeline-nya itu kita Desember, harus gercep nih, ya harus gercep. Jangan sampai mahasiswa unsur itu tidak bisa mengakses. Ini yang saya khawatirkan. Jadi saya mohon pimpinan unsur juga itu untuk segera juga mempercepat proses ini. Kemudian terkait hal lain mungkin ini Mbak Nia dan Pak Radit, ini kan sebetulnya ini salah satu program MBKM itu memfasilitasi mahasiswa. Tetapi perguruan tinggi juga dibebani oleh indikator kinerja utama yaitu indikator 3, yaitu bagaimana dosen itu juga didorong untuk keluar dari kampus. Salah satunya adalah mungkin magang di LIPI atau di BRIN. Nah ini juga mungkin apakah mungkin sudah ada skemanya dari BRIN ya untuk memfasilitasi dosen. Ini kalau bisa, ini saya kira banyak sekali pengalaman pengalaman di unit-unit di bawah BRIN ini yang akan mengupdate dosen ya supaya nanti kalau sepulang dari magang tadi ya nanti bisa memperbaiki kualitas pembelajaran di kampus. Ini kan harapan kita, dan juga di IQ 4 itu ada bagaimana praktisi masuk ke kampus. Nah ini juga nanti kalau nanti mungkin ada kerjasamanya dan memungkinkan peneliti-peneliti yang hebat-hebat dari LIPI masuk ke kelas itu kan saya kira ini sangat luar biasa untuk memberikan pengayaan materi, ya mengupdate informasi, ya langsung dari para pakar atau praktisi khususnya di LIPI ya sebagai pusat peneliti lah Indonesia yang saya kira luar biasa, dan ini mudah-mudahan nanti di PKS-nya tidak hanya memfasilitasi mahasiswa tetapi juga dosen dan para peneliti untuk bisa bersinergi, berkolaborasi di dalam kita meningkatkan kualitas lulusan lah intinya gitu, kualitas dosen, kualitas lulusan. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Nia, Mbak Radit, Pak Radit. Monggo Pak Romi. Silakan tanggapannya dari BRIN. Apakah memungkinkan itu? Mbak Maya, mohon bantu jawab Mbak Maya. Ya baik, terima kasih Pak. Untuk tadi sudah disampaikan sih oleh Mbak Nia dan juga Mas Radit ya. Jadi untuk pelaksanaan MBKM di semester genap ini, unsur bisa tetap bergabung ya dengan PKS yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi yang penting nanti sekarang mungkin bisa paralel ya gitu, tapi bisa fokus dulu ke pendaftaran. Mungkin kami rencana akan membuka pendaftaran dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Kemudian jadi mungkin disiapkan saja dulu dari pengajuan mahasiswa-mahasiswa yang akan didaftarkan seperti itu. Nanti kami akan infokan juga hari
hari Kamis ini juga kami akan ada sosialisasi Pak ke seluruh perguruan tinggi. Nah itu kami insya Allah akan kami informasikan unit-unit kerja apa saja yang buka, topik-topik riset apa saja yang buka, beserta kuota-kuotanya. Seperti itu. Nah nanti Bapak bisa lihat, jadi kira-kira sudah bisa direncanakan mahasiswa yang akan diajukan, itu nanti pengajuannya silakan dari secara terpusat gitu. Nanti setelah diajukan, nanti mahasiswa dan perguruan tinggi bisa melalui perguruan tinggi bisa mendaftar ke sistem layanan ELSA kami. Seperti itu Pak, nanti sambil paralel disiapkan untuk yang perubahan PKS-nya menjadi PKS dengan BRIN. Seperti itu. Pak Romanus Minana sebentar Pak. Baik, silakan Pak Yogi. Terima kasih Bu Maya. Iya. Izin tanya kepada Mbak Nia atau Mas Raditya atau Mbak Fitri. Ini kan lokus magang dan penelitian yang dipunyai oleh LIPI kan banyak sekali tempatnya ya Pak. Baik ada di Bandung, Bogor, Cibinong, Malang, ada di Serpong, Subang, bahkan Karangsambung, Kebumen itu kalau nggak salah itu ya situs Karangsambung Kebumen itu juga menjadi tempat magang juga yang enggak. Nah, yang ketanyakan apakah bidang, karena LIPI juga kalau nggak salah kan juga tidak hanya bidang eksakta, apalagi hanya biologi kan ya banyak sekali, dan mungkin ada ilmu sosial gitu. Apakah yang untuk magang ini juga menyangkut semua bidang yang menjadi cakupan penelitian LIPI, termasuk bidang sosial. Ini penting juga, seperti Karangsambung dan tempat lain di Fakultas Biologi, di Perikanan dan juga Perikanan Pertanian mungkin bisa ikut bergabung, mendaftar gitu. Nah, termasuk ilmu yang sosial itu bagaimana? Mohon info. Terima kasih. Atau bidang-bidangnya apa saja yang bisa masuk. Terima kasih. Saya izin menjawab ya Pak. Untuk bidang-bidang pastinya saya belum bisa sampaikan sekarang, tapi sebagai informasi kan ini dari pengintegrasian ini, jadi BRIN itu yang masuk ke dalam BRIN itu lembaganya selain LIPI ada BPPT, ada LAPAN dan juga BATAN. Nah itu juga dari situ juga bidang-bidang risetnya jadi lebih banyak lagi Pak, jadi lebih banyak. Jadi lokus-lokusnya juga lebih tersebar. Cuma memang karena kami juga masih dalam proses integrasi, jadi belum semua unit kerja itu membuka layanan untuk MBKM Pak. Jadi kemarin kami melakukan identifikasi ke seluruh unit kerja, itu total ada sekitar 37 ya unit kerja yang melakukan, yang membuka untuk layanan MBKM. Karena masih banyak juga unit-unit kerja yang juga mengalami pengintegrasian dan juga masih dalam peralihan ya gitu. Jadi ada beberapa topik riset yang mungkin mengalami perubahan di tahun 2022 seperti itu. Jadi ada dua hal Pak. Jadi untuk lembaga, untuk jenisnya bisa lebih beragam, tapi juga karena pengintegrasiannya juga belum semua unit kerja bisa berpartisipasi dalam MBKM ini. Seperti itu. Tapi dari kemarin yang kami data sekitar 30-an unit kerja itu sudah terjaring sekitar 1.200 kuota mahasiswa Pak. Gitu ya, itu semoga nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa di Unsud dan juga di perguruan tinggi lainnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Maya, Pak Yogi. Jadi kami meyakini bahwa nanti di dalam sistem ELSA, unit-unit kerja yang mempunyai menawarkan magang tentu akan ada listnya di sana ya Bu Maya ya. Pak Romi, ya, Pak Endro, Bu teman-teman dari LIPI dan Bu Kusma, saya mohon izin ya, saya off karena saya kembali Pak Dekan Pertanian. Monggo. Matur Pak sampai di BA lagi tadi. Matur mohon tindak lanjutnya Pak Yogi. Terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa saya dikasih tahu tutup aja Pak. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya Bu Gratiana, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Baik Pak Romi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat pagi Pak Indro, Pak Romi, Pak Radit, Bu Nia, dan Bu Maya.
senang sekali bahwa peluang untuk mahasiswa mengembangkan diri itu begitu terbuka luas sekarang. Pertanyaan saya terkait dengan kegiatan magang penelitian ini. Tadi oleh Pak Arthur disampaikan bahwa salah satu kondisi yang perlu dipersiapkan adalah mahasiswa sudah menyelesaikan semester 5 atau 6. Harapannya sudah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian, sehingga tidak terlalu persiapannya tidak terlalu minimal. Nah, kemudian selama pelaksanaan penelitian, magang penelitian di situ, apakah mahasiswa harus full melakukan aktivitas di sana atau masih diperkenankan misalnya mengambil 1 atau 2 mata kuliah daring? Karena kadang-kadang ada pertanyaan dari mahasiswa, karena kegiatan magang ini kan penghargaannya 20 SKS. Sementara mereka misalnya dari sisi IPK-nya memiliki hak untuk mengambil lebih dari 20. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari mana kami dapat memperoleh informasi tentang jenis-jenis kelompok riset yang tersedia, mengingat bahwa BRIN ini kan merupakan pengintegrasian dari empat lembaga. Jadi kalau ada LIPI, BPPT, LAPAN, dan BATAN, kalau tidak salah yang tadi saya dengar. Nah, apakah informasi itu nanti terintegrasi di dalam lamannya BRIN, ataukah ada tempat lain yang bisa kami mengaksesnya? Untuk sementara itu dulu, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Romi. Baik, terima kasih. Bu Grat, silahkan dijawab dari rekan-rekan BRIN. Baik, Ibu Gratiana, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk perkuliahan, ini karena ini ya Bu, karena memang target SKS untuk 1 semester itu lebih dari 20 SKS seperti itu ya Bu? Ya. Ya, ya kalau mungkin kalau hanya 1 atau 2 mata kuliah dan daring itu masih diperbolehkan ya. Jadi maksudnya tidak terlalu akan banyak menyita waktu teman-teman mahasiswa dalam melakukan kegiatan MBKM di BRIN seperti itu. Tapi kalau mungkin kuliahnya jangan terlalu banyak ya, mungkin 1 atau 2 mata kuliah daring itu mungkin maksimal ya Bu gitu. Jadi teman-teman bisa tetap fokus dengan kegiatan magang ataupun riset yang dilaksanakan di BRIN seperti itu. Kemudian tadi mengenai daftarnya, untuk saat ini belum ada Bu, karena kami saat ini masih dalam tahap konfirmasi data layanan. Insya Allah nanti besok Kamis siang pada saat sosialisasi ke perguruan tinggi dapat kami sampaikan datanya. Kemudian nanti data tersebut juga dapat dilihat pada ELSA BRIN pada saat pendaftaran sudah dibuka. Jadi pada saat nanti pendaftaran sudah dibuka, nanti teman-teman mahasiswa yang sudah diajukan oleh perguruan tinggi nanti bisa melihat daftar riset atau magang apa saja yang dibuka untuk MBKM di BRIN untuk semester genap 2021-2022 seperti itu. Baik, terima kasih Bu Maya. Ya, sama-sama Ibu. Baik, saya mungkin ada satu pertanyaan tambahan, mengkonfirmasi saja terkait dengan pertanyaan Bu Grat. Di persyaratan peserta program, nah kebetulan kan semester depan semester genap, jadi mungkin ini semester depan tidak ada masalah. Sedangkan di persyaratan mahasiswa paling rendah berada pada semester 5, apakah pada semester 5 itu mendaftarnya pada semester 5 atau berkegiatan di pada semester 5 itu boleh? Mendaftar dan berkegiatan itu kan di satu periode yang sama ya Pak. Jadi maksudnya misalnya kayak besok semester genap kan mungkin nanti teman-teman sudah ada di semester 6 seperti itu ya. Nah itu kan mendaftarnya, ini nanti kayak kami buka pendaftaran di akhir bulan Desember, kemudian pengumuman di akhir Januari, kemudian nanti di akhir Februari kegiatan sudah dimulai itu kan. Jadi itu pada satu semester yang sama gitu Pak. Mungkin kalau misalnya intinya sih berkegiatan sih Pak. Jadi kalau misalnya nanti yang semester ganjil, mungkin nanti teman-teman mahasiswa bisa mendaftar di akhir semester 4 ya, seperti itu. Bisa, kemudian di akhir semester 4, kemudian mulai kegiatannya di semester 5. Karena memang kami nggak membukanya memang
untuk baik pendaftaran maupun kegiatan di semester yang sama. Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas. Jadi berkegiatan di semester 5 pun boleh ya, mendaftar di akhir semester 4. Ya. Silakan jika ada pertanyaan. Kalau sambil menunggu, saya ada pertanyaan ini. Tadi disampaikan bahwa terkait dengan degree by research untuk yang non-ASN itu. Nanti siapakah yang akan memberikan degree? Apakah ini akan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program master dan doktor? Atau seperti apa rencananya? Terima kasih. Nova, maksudnya gimana? Tadi kan ada ditawarkan, misalnya untuk para alumni ya, alumni magang kan, magangnya masih magang MBKM, kemudian direkomendasikan oleh kelompok riset untuk lanjut ke skripsi. Nah, nanti kalau sudah lulus bahkan bisa ditawarkan degree by research ya, degree by research. Nah, itu yang akan memberikan degree perguruan tinggi yang bekerja sama atau seperti apa ini? Mungkin kami perlu kejelasan di bidang ini. Keterangan tambahan atau penjelasan tambahan. Iya, baik. Oke, untuk degree by research itu Pak ada perguruan tinggi tertentu ya yang sudah bekerja sama dengan kami dengan BRIN. Jadi ada beberapa PTNBH yang sudah membuka jalur bioriset itu sudah bekerja sama dengan kami. Itu jadi ada perguruan tinggi tertentu itu bisa dilihat daftarnya juga nanti di sistem informasi degree by research itu Pak. Oke, baik misalnya kalau kebetulan kami sedang membuka juga degree by research ya di perguruan tinggi kami, jadi kami juga bisa mendaftarkan untuk itu ya, kerjasama dengan BRIN. Apakah bisa demikian? Apakah harus PTNBH atau BLU seperti kami bisa? Untuk saat ini sih yang saya tahu baru PTNBH Pak. Oke, baik. Terima kasih. Boleh bertanya Mas Romi? Ya, silahkan lanjut. Silakan. Ya, terima kasih Mas Romi. Terima kasih nih Mbak Nia, Mas Radit, juga Mbak Maya. Ini saya bertanya yang teknis ya, Mbak Nia, Mas Radit, sama Mbak Maya. Pertama, pertanyaan saya, apakah program yang diluncurkan oleh BRIN ini akan dibuka setiap semester atau tidak? Karena kan besok kan semester genap ya. Apakah setiap ganjil genap itu dibuka? Karena begini, karena ini berhubungan dengan struktur kurikulum yang ada di prodi. Ada beberapa prodi yang memang mungkin akan menganggap bahwa mahasiswa-mahasiswa itu akan siap di saat ikut riset itu mungkin di semester 7. Tetapi ada prodi-prodi yang memang siap di semester 6, gitu kan. Itu kan terkait dengan struktur kurikulum yang ada di prodinya masing-masing. Jadi artinya ini akan membuka peluang untuk semua prodi untuk bisa terlibat di kegiatan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ini juga teknis sekali dalam hal konversi. Jadi mahasiswa S1 itu, SKS untuk penelitian itu 6 SKS. Secara umum di Unsud ini ada 6 SKS. Berarti kan ada sisa 14 SKS yang nanti harus dikonversi. Dikonversi sesuai dengan kurikulum prodi masing-masing. Nah, apakah nanti ada kemungkinan bahwa, ada peluang bahwa untuk bisa mengakomodasi yang 14 SKS itu ada semacam diskusi seolah-olah bahwa universitas dengan mitra itu berdiskusi untuk bisa mengklopkan yang 14 SKS itu kira-kira berkegiatan apa di tempat kelompok penelitian tertentu misalnya. Sehingga artinya bahwa di prodi itu akan memudahkan prodi untuk bisa melakukan konversi dalam hal penilaian. Konversi penilaian ini menjadi masalah yang memang cukup rumit ya, saya anggap dalam tanda kutip cukup rumit di beberapa prodi karena dihubung-hubungkan dengan mata kuliah yang memang ditawarkan di semester yang tertentu misalnya. Jadi artinya kalau misalnya BRIN ya memberikan peluang untuk berdiskusi untuk mengisi SKS yang konversi itu, maka itu akan memudahkan prodi dalam hal memberikan penilaian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di saat mahasiswa itu mengambil kegiatan di BRIN ya dalam kelompok penelitian tertentu, apakah nanti diberi kesempatan juga bahwa sistem pembimbingannya itu melibatkan dua belah pihak. Jadi ada yang dari Unsud, ada juga dari pihak sana yang memang
selama ini sudah berjalan itu. Jadi ada mahasiswa-mahasiswa dari beberapa fakultas yang memang sudah melakukan penelitian di LIPI ya, yang Cibinong. Itu biasanya pembimbingnya itu satu dari sana, satu dari UNSUR. Nah, apakah nanti juga akan seperti itu? Ya, itu yang selanjutnya. Kemudian yang berikutnya, dari penjelasan yang tadi disampaikan, bahwa kegiatan yang ada di MBKM itu sebetulnya kan ada 3 ya, kalau yang terkait dengan kegiatan yang mungkin klop dengan BRIN. Jadi ada magang, ada studi independen, dan ada MBKM riset. Kalau dari penjelasan tadi, kelihatannya bahwa yang ditawarkan BRIN itu fokusnya ke MBKM riset. Karena kalau magang, biasanya magang yang ditawarkan Kemendikbudristek itu kan magang yang bersertifikat. Jadi artinya bekerja di suatu lembaga, BUMN, atau apapun namanya, membuka wawasan mahasiswa untuk mengerjakan sesuatu dan mengenal pekerjaan yang sesuai dengan tempat magangnya. Jadi itu tidak diorientasikan ke riset. Kalau studi independen, berarti si mahasiswa itu akan masuk ke suatu lembaga BUMN atau apapun namanya, dan itu di luar bidangnya. Karena yang dicari oleh mahasiswa adalah untuk mengenal sesuatu yang berbeda dengan bidangnya. Tapi kalau dari penjelasan tadi dari awal bahwa ini kelihatannya akan disetting MBKM riset karena nanti akan ada seleksi, bahkan seleksinya ada di universitas maupun di LIPI, di BRIN-nya sendiri, dan diorientasinya kan disesuaikan dengan kelompok penelitian yang akan menampung mahasiswa itu. Jadi berarti kalau maksud saya, berarti ini cocoknya adalah MBKM riset saja, Mas Romi, Pak Hendro, kelihatannya akan fokus saja ke MBKM riset. Kemudian yang selanjutnya mungkin menyambung dari Mas Romi ya, tadi yang magang riset itu yang kemudian dilanjutkan untuk melanjutkan studi, disupport oleh BRIN untuk melanjutkan studi. Apakah ini nanti bahwa di saat mahasiswa yang sudah melakukan kegiatan MBKM riset di LIPI, kemudian terlihat bahwa passion-nya itu di riset, itu nanti akan rekomendasi oleh ini dan melanjutkan studi ya, baik S2 maupun mungkin lanjut ke S3. Apakah nanti mahasiswa ini akan seperti dalam tanda kutip ada jaminan bahwa nanti akan direkrut oleh BRIN atau tidak? Karena kalau seperti itu mungkin akan menjadi semangat juga buat mahasiswa untuk ikut kegiatan ini, karena ternyata saya passionnya memang di penelitian, nanti akan lanjut S2, S3, dan nanti akan ada peluang untuk menjadi tenaga di lembaga penelitian di bawah naungan BRIN. Mungkin itu yang beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Mas Romi. Baik, terima kasih Pak Yogi. Pertanyaannya rombongan. Silakan dijawab teman-teman BRIN, silakan. Mungkin dari Mbak Nia atau Mas Radit ada yang mau disampaikan dulu? Baik, mungkin saya bisa menjawab beberapa, nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Maya ya Pak. Untuk program MBKM BRIN ini memang akan dibuka setiap semester genap dan semester ganjil seperti itu Pak. Jadi memang semester genap dan semester ganjil setiap tahunnya akan kami buka untuk program MBKM BRIN. Untuk yang tadi magang riset atau BRIN sepertinya lebih ke magang riset, untuk dari 8 program MBKM memang kami hanya 2 Pak. Hanya yang untuk riset dan untuk yang memang praktek kerja yang di biro-biro seperti itu Pak. Memang kami memfokuskan di 2 program tersebut gitu. Memang karena BRIN ini kan memang untuk riset-riset seperti itu ya Pak. Jadi kami ingin menumbuhkan minat mahasiswa untuk melakukan riset seperti itu Pak. Kalau untuk selanjutnya pembimbing Pak, kami memang tadi sudah saya jelaskan, pembimbing itu akan ada pembimbing dari perguruan tinggi dan ada pembimbing dari BRIN Pak. Jadi memang ada 2 pembimbing yang akan melakukan evaluasi dan monitoring setiap peserta MBKM seperti itu. Jadi untuk pembimbing dan pengelola pun akan ada dari perguruan tinggi dan BRIN seperti itu. Memang kami yang seperti tadi program yang lebih ke riset dan nanti akan substantifnya juga dari kelompok penelitian yang akan menentukan siapa saja peserta atau mahasiswa yang akan bisa mengikuti, itu memang di BRIN ini memang akan lebih seperti tadi saya sampaikan menumbuhkan rasa jiwa penelitian yang ada di teman-teman mahasiswa seperti itu Pak. Potong sedikit Mbak Maya, berarti kan hanya difasilitasi bentuknya PKL ya, yang biasanya PKL dan riset berarti ya Mbak ya?
Kalau PKL, Pak, izin kalau PKL itu mungkin ada yang program lain, Pak. Maksudnya gini, kalau untuk magang dan praktek kerja itu di program MBKM kami dibuka memang 6 bulan. Tapi kalau hanya yang untuk 1 bulan atau 2 bulan itu tidak masuk ke program MBKM seperti itu, Pak. Gitu. Jadi itu bisa langsung ke unit kerja masing-masing saja. Gitu. Jadi memang kalau yang mengikuti program MBKM BRIN ini memang untuk durasi 6 bulan seperti itu. Kalau PKL itu bisa 1-2 bulan seperti itu. Tapi memang tidak melalui jalur program MBKM seperti itu, Pak. Baik, silakan Mbak Maya. Ya, baik Pak. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang lain tadi. Tadi menyambung dari Mbak Nia, memang kan sistem pembimbingannya 2 pihak ya. Jadi dari unit kerja juga maupun dari perguruan tinggi. Nah, dari situ sih dimungkinkan Pak ada diskusi mengenai tadi ya mata-mata kuliah tadi yang dikonversi. Tapi memang semuanya dikembalikan lagi ke unit kerja gitu. Maksudnya jadi tetap sesuai dengan kegiatan ya atau kegiatan atau layanan yang dapat disediakan oleh unit kerja. Seperti itu. Tapi dari pihak pembimbing di perguruan tinggi bisa berdiskusi gitu Pak. Mungkin kalau misalnya memang unit kerja menyanggupi itu dapat dilakukan gitu kalau ada muatan-muatan khusus atau mata kuliah khusus yang ingin perlu disampaikan pada mahasiswa seperti itu. Itu ya, dan memang untuk tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Nia ya. Jadi bahwa memang kita fokusnya memang di magang praktek kerja dan riset, tapi memang karena memang kami lembaga riset, jadi memang lebih banyak layanan yang sifatnya riset. Seperti itu, Pak. Ya. Sudah cukup, Pak Yogi? Mungkin Pak Yogi untuk yang tadi pertanyaan apakah ada jaminan untuk direkrut oleh BRIN, mohon maaf kami belum bisa menjawab. Mungkin nanti akan kami sampaikan ke Pak Arthur ya, Pak. Oh, maksud saya yang gini Mbak Nia, berarti yang mahasiswa yang nanti difasilitasi S2 dan kemudian sampai S3 malah berarti freelance ya? Bebas nanti ya? Bebas Pak, karena program DBR ini bukan hanya untuk ASN BRIN, tapi memang bisa diikuti oleh seluruhnya. Jadi makanya tadi Pak Arthur juga menyampaikan diharapkan mungkin teman-teman yang ikut MBKM di BRIN ini bisa juga melakukan tugas akhirnya penelitiannya sesuai gitu searah, bisa juga menjadi research assistant yang diajukan oleh para pembimbing atau unit kerja yang memang sudah trust pada mahasiswa. Dan tadi juga disampaikan kan bisa juga ikut degree by research gitu. Jadi memang mungkin arahnya akan seperti itu Pak kalau misalnya memang mahasiswa ini memang benar-benar mengikuti kegiatan seperti itu Pak. Oke. Makasih Mbak Nia, Mbak Maya. Ya, sama-sama Pak. Cukup Mas Romi. Ya, terima kasih Pak Yogi. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Sambil menunggu pertanyaan, saya punya pertanyaan terkait dengan pernyataan Haki. Kontennya apa yang dimaksud dengan pernyataan Haki itu supaya jelas bisa kami jelaskan ke mahasiswa dan dosen pembimbingnya. Ya, untuk pernyataan Haki sih Pak intinya jadi bahwa kekayaan intelektual itu menjadi milik BRIN seperti itu Pak. Jadi kalau ada paten dan sebagainya itu nanti yang dihasilkan misalnya ada mahasiswa MKM kemudian menghasilkan ketika magang di BRIN atau riset di BRIN menghasilkan paten, nanti yang mengajukan itu dari BRIN, tapi nama mahasiswa dapat diikutsertakan seperti itu Pak. Tapi yang mengajukan dari BRIN seperti itu. Oke. Nama mahasiswa ya. Mungkin apakah semua yang terlibat di situ termasuk dosen pembimbing? Iya, maaf termasuk dosen pembimbing juga namanya dapat dilihat, tapi pengajuannya dari BRIN seperti itu. Ya. Cukup sangat jelas. Terima kasih. Mas silakan Romi, Bapak Ibu. Ya. Satu pertanyaan lagi ini yang ketinggalan. Silakan Pak Yogi. Yang ini Mbak Nia sama Mas Radit sama Mbak Maya tadi kan disampaikan ada seleksi ya, ada seleksi di universitas maupun di BRIN sendiri ya di Poklitnya. Apakah ini jadi saya agak ini aja, jadi artinya nanti seleksi di universitas dengan seleksi di BRIN itu mungkin akan menggunakan standar yang berbeda gitu ya. Jadi artinya kalau di universitas menganggap bahwa ini oke, siap gitu ya, ternyata di seleksi BRIN malah KO gitu ya, jadi nggak diterima. Aduh, apa enggak misalnya kita ya daftar saja gitu mahasiswanya, nanti seleksi ya full di BRIN saja, karena kalau seleksi di 2 tempat dengan standar yang berbeda, saya khawatir
mahasiswa yang sudah pede, oh saya udah pasti lolos gitu ya karena sudah terseleksi di universitas, pas masuk ke POK tertentu malah wah ini tidak sesuai, waduh malah pada kawan semua. Itu bagaimana pertimbangannya Mbak Nia, Mas Radit sama Mbak Maya? Terima kasih. Iya Pak Yogi, mungkin seleksi mahasiswa di perguruan tinggi lebih seperti yang tadi Pak Arthur sampaikan untuk pemilihan juga keahlian di mana saja yang akan dituju, jangan sampai salah masuk istilahnya gitu ya Pak. Nanti malah jadi kasihan juga mahasiswanya seperti itu. Jadi mungkin lebih ke seleksi yang mungkin dia sudah semester 5, jadi di bawah itu tidak bisa ikut program MBKM, dan mungkin yang tadi juga mungkin prodinya atau jadi yang sesuai seperti itu sih Pak, lebih yang seperti itu. Sebenarnya yang seleksi yang lebih menentukan adalah seleksi substantif yang di kelompok penelitian seperti itu Pak. Iya Pak. Jadi mungkin yang di perguruan tinggi hanya mungkin sesuai lah pemilihannya sesuai, dan mungkin jangan sampai salah pilih seperti itu, mungkin lokasi kelompok penelitiannya juga, sama mungkin dia sudah memang persyaratan semester 5-nya memang sudah menduduki semester 5 gitu. Oke. Iya. Nanti Mas Romi yang nangani nih. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit Pak tadi ya, jadi selain yang dari Mania tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Arthur ya. Jadi kalau misalnya untuk dari perguruan tinggi itu tadi selain juga kesesuaian program studinya, bidang studinya gitu ya dengan kegiatan yang dituju, terus juga semesternya, kemudian juga misalnya kalau untuk yang riset itu sebaiknya sudah mengikuti mata kuliah metodologi penelitian gitu. Itu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arthur, misalnya seperti itu. Terus juga kalau bisa jangan yang masih banyak perkuliahan gitu Pak, tadi juga yang sudah ditanyakan Ibu Gratiana. Jadi kalau bisa ya maksimal 1-2 mata kuliah saja gitu yang masih tersisa gitu. Jadi jangan mengikuti MBKM ketika masih banyak mata kuliah yang harus diambil. Jadi seleksi seperti itu Pak sifatnya Pak yang di perguruan tinggi. Oke, makasih. Ya, makasih. Cukup Mas Romi. Terima kasih. Masih ada pertanyaan, silakan. Mungkin dikasih kesempatan Pak Romi yang dari perguruan tinggi lain, Pak Romi. Ya, ini terbuka untuk semuanya, Pak Hendro, baik Yes. mahasiswa maupun dari perguruan tinggi lain, silakan. Mahasiswa nih yang akan apply harusnya yang paling banyak bertanya nih. Silakan. Pak Romi, mungkin sebelum ada yang tanya, tadi terkait dengan pengajuan PIC atau koordinator dari perguruan tinggi, terakhir kapan ya Mbak Nia? Terakhir tadi ada timeline-nya ya, supaya kita bisa pastikan kita tidak ketinggalan. Terakhir Desember. Desember ya? Nah, itu Desember Pak Hendro. Ya, makanya itu nanti kita harus segera. Untuk formatnya seperti apa ya? Mungkin perlu ditanyakan Mbak Nia, format itunya seperti apa? Format suratnya? Nanti dijawab dengan Mas Radit aja ya. Oh gitu. Baik, ya udah, oke. Ya, siap. Pak Hendro, yang penting sih langsung ini aja, temui WR1, tunjuk Mas Romi, udah selesai, Pak. Nah, saya udah ngomong berkali-kali kok ya. Kemarin ketemu kayak gitu, tapi kan ya itulah banyak urusan kan. Oh. Ya. Untuk format suratnya sebetulnya tidak ada format khusus ya untuk pengajuannya ya Mbak Maya ya. Cuma nanti kalau untuk yang PKS-nya kami sudah ada template-nya, nanti mungkin bisa kami kirimkan ke. Oke. Yang penting tanda tangan rektor ya Pak Mas Radit. Ya Pak, betul Pak. Ya, PKS apa MOU Pak Radit? PKS Pak. PKS. Jadi sudah khusus yang MBKM saja gitu, PKS MBKM gitu. Mungkin perlu konfirmasi lagi. Jadi ini yang sudah ada MOU LIPI dengan Unsur. Ini sudah ada tahun 2020. Ini masih bisa digunakan untuk membuat PKS di bawah gitu ya, Pak? Ya, masih bisa Pak. Jadi kalau yang di data kami sih yang BPPT Pak. Karena yang BPPT kan sudah langsung dengan universitasnya, sudah dengan rektorat. Tapi saya punya dokumen yang LIPI dengan itu ya Pak Karsa. Mohon dikonfirmasi. Dengan Unsurnya dengan LIPI. Dengan Unsur tahun 2020. Jadi masih baru lah. Masih berlaku juga ya Pak ya? Iya, ya masih. Berarti kita tinggal tindak-lanjuti PKS ya, sesuai dengan unitnya yang kita. Bukan unit Pak, langsung dengan BRIN Pak, cuman PKS Pak.
Cuman PKS dengan BRIN ya. Dan semua nanti masuk ke sistem tadi ya. Elsa, nanti di situ Elsa, ada pilihan untuk unit kerja yang akan jadi target. Oke, ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir karena kan terkait PKS kan masih ada payungnya yang dengan BPPT atau dengan yang tadi yang LIPI 2020 gitu. Jadi itu bisa dilaksanakan paralel karena kan kalau PKS kita tahu sendiri ya prosesnya kan kadang panjang, nggak langsung jadi. Jadi untuk pendaftaran yang semester ini bisa pakai payung hukum yang lama kok. Baik. Terima kasih Mas Radit. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman grup MBKM Biologi Indonesia atau dari mahasiswa. Silahkan. Mungkin ini Pak Romi. Ya. Halo, Pak. Terkait Silakan, tadi Pak. yang ilmu sosial itu memang belum ini ya. Soalnya ini saya ditanya sama teman-teman yang ilmu sosial ini, apakah tidak ada yang magang riset tapi khusus yang ilmu sosial ya. Saya kira di LIPI kan itu mungkin banyak juga ya yang dulu puslit terkait dengan apa sosum istilahnya sekarang itu. Mohon Listnya informasi nanti akan diberikan Pak Endro. Listnya. Mudah-mudahan ada jadi teman-teman dari sosial juga bisa ikut. Mungkin bisa diperjelas Bu Maya, diulang lagi yang tadi terkait dengan tadi sudah ada 1.000 lebih ya peluang untuk riset, teman yang sosial yang jadi pertanyaan itu mungkin masih menunggu ya untuk daftar yang akan dikeluarkan. Untuk daftar detailnya belum dapat kami sampaikan sekarang Pak karena masih dikumpulkan datanya. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Saya berikan masih ada cukup panjang, tetapi kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Silahkan. Mungkin ada pesan dari Pak Hendro sebelum ditutup, Pak Hendro. Silahkan selaku host. Belum ada suaranya, Pak Hendro. Sudah cukup ini? Ya. Ini kayaknya koneksi saya tidak stabil. Ya. Bagaimana Pak Romi? Ya, Pak Hendro, silakan Pak Hendro. Dari Pak Hendro kalau ada ini closing. Baik, sepertinya ada kendala dengan Pak Hendro. Apakah suara saya terdengar jelas? Teman-teman BRIN? Suara Pak Romi, suara Pak Romi jelas, Pak. Pak Hendro putus-putus. Halo, Pak Romi. Halo. Ya, Pak Hendro, suaranya putus-putus. Kameranya dimatikan dulu, Pak Hendro. Oke, baik. Terima kasih Pak Romi, Bapak Ibu semua, khususnya dari tim dari BRIN ini yang sudah memfasilitasi Mbak Nia, Mas Radit, dan Mbak Maya ya, yang sudah berkenan ini meluangkan waktunya melayani kita semua. Ini luar biasa. Kami mendapat pencerahan, update informasi terkait dengan kegiatan MBKM BRIN ya, yang akan ditawarkan di semester genap ya, 2021-2022. Saya sangat berharap ini semua mahasiswa lah, ya, baik dari unsur maupun dari luar unsur, ya ini bisa mendapatkan kesempatan ya untuk berkegiatan MBKM, ya baik yang magang atau PKL dan juga yang riset. Mungkin akan banyak yang ke riset nih saya kira ya, banyak sekali mahasiswa kita sebetulnya itu passionnya menjadi peneliti ya, menjadi peneliti, dan ini ada kesempatan ya nanti didampingi oleh mentor atau pendamping yang luar biasa dari LIPI. Dan tadi juga ditawarkan satu program, yaitu tadi ya bisa studi lanjut ya dengan beasiswa dari LIPI ya untuk bisa S2 dan S3. Saya kira ini suatu peluang yang sangat luar biasa ya. BRIN ya ini khususnya sudah membuka kesempatan sangat baik ya untuk mahasiswa kita, yang ujungnya adalah kita mendapat SDM unggul ya, SDM unggul
ya, Indonesia khususnya ini maju. dalam riset ya, untuk Indonesia maju lah gitu. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik ya antara perguruan tinggi dengan BRIN ya, dengan BRIN. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk Pak Arthur, Mbak Nia, Mbak Maya, dan Mas Radit. Saya mohon nanti jangan bosan-bosan kalau kita akan kontak terus ya, karena kita juga pengen cepat gitu ya, pengen cepat sehingga nanti mahasiswa kami yang berminat itu bisa mengakses sesuai timeline yang sudah ada, dan mudah-mudahan nanti di semester berikutnya ini mungkin informasi dan layanan jauh lebih banyak yang bisa diakses ya. Ini khususnya dari teman-teman sosiologi ya. Jadi kalau mendengar LIPI itu taunya yang eksakta ya, yang lebih ke MIPA mungkin ya, MIPA. Jadi mungkin yang dari sosial yang sosial tadi, ilmu-ilmu sosial juga saya kira nanti ada kesempatan ya untuk bisa kegiatan MBKM di semester berikutnya. Sekali lagi saya atas nama pimpinan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman mengucapkan terima kasih dan salam sehat semuanya, dan terima kasih kepada Pak Romi yang sudah memfasilitasi kita semua ya, sehingga kita bisa berdiskusi, bisa mendapat informasi dari narasumber langsung dari BRIN, dan ini mudah-mudahan nanti akan memperlancar ya kita untuk memfasilitasi mahasiswa kita. Saya kira itu Pak Romi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Baik, karena saya kira sudah cukup ya, nanti akan kami follow up secara administrasi dengan komunikasi dengan tim dari Talenta ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Mohon disampaikan permohonan ucapan terima kasih kami kepada Pak Arthur, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nia, Mbak Maya, sama Mas Radit ya. Mohon maaf jika kami ada kekurangan dalam penyelenggaraan sosialisasi ini, tetapi kami berharap kita dapat terus bekerja sama seperti yang disampaikan oleh Pak Hendro tadi untuk mewujudkan SDM unggul dan Indonesia yang makin maju. Demikian, dengan ini secara resmi sosialisasi ini kita tutup. Salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak Nia, Mbak Maya, ya, Mas Radit. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Romi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live. Izin live Pak. Izin live Pak. Izin live Bapak. Silakan, tadi Pak Hendro sudah aman ya sebenarnya. Tadi saya juga sudah sampaikan kontaknya untuk kita bisa mengakses Elsa-nya. Itu Pak Hendro. Bapak Ibu, izin saya tutup ruang Zoom ini. Selamat siang.